Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat dengan saya Bung Ropan. Dan tiba saat kita akan menyongsong pertandingan pada Sabtu ini di IPL khususnya, liga yang paling disorot di seluruh dunia dengan persaingan yang sangat ketat. Dan salah satu di antara 10 pertandingan yang akan dimainkan di Sabtu dan Minggu yang menjadi perhatian adalah duel antara Brighton melawan The Blues Chelsea. Kenapa ini menjadi perhatian? Karena sosok Graham Potter sebagai pelatih Chelsea saat ini adalah mantan pelatih dari Brighton. Bahkan nama dari Potter ini dibesarkan di Brighton. Kalau tidak di Brighton, dia tidak akan mungkin berada di Stamford Bridge atau dipinang oleh Chelsea. Karena kegemilangan dari Graham Potter ini terutama memulai pada musim setelah dia bermain mungkin dengan 6 pekan bersama dengan Brighton dan pemecatan Thomas Tuchel. Kemudian Bowley sebagai pengusaha dan juga pemilik dari Chelsea saat ini mengambil Graham Potter dari Brighton dan dia langsung pindah sampai saat ini tidak terkalahkan di tangan Graham Potter. Dan Potter sudah menunjukkan itu. 9 pertandingan di semua kompetisi, 6 menang 3 imbang. Ini adalah fakta bahwa tidak salah ketika manajemen dari Chelsea mengambil Graham Potter. Di liga bahkan tidak pernah kalah. 2 pertandingan terakhir memang imbang. Ditahan Brentford dan juga ditahan oleh MU ketika Chelsea menjadi tuan rumah di Stamford Bridge. Namun selebihnya mereka bisa menang. Lawan Crystal Palace, lawan Wolves, lawan Aston Villa, itu mereka bisa mendapatkan 3 poin semua. Kalau bicara juga di ajang UCL, mereka sudah lolos, ya dibawa oleh Potter ke 16 besar sebagai juara grup dan tidak terkalahkan. Ada 1 imbang melawan Salzburg, tapi 3 kemenangan mereka sabet. 2 kali back to back dengan Milan dan terakhir melawan Salzburg yang menentukan langkah bagi Chelsea lolos. Sekarang mereka pada Sabtu ini, pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, Potter akan datang bereuni kembali dengan mantan anak buahnya di Brighton. Tentunya pemain-pemain Brighton yang saat ini dipegang oleh pelatih asal Italia Roberto De Zerbi, mantan juga pelatih dari Shakhtar Donetsk ini, tidak akan memberikan kesempatan, peluang menang bagi Chelsea. Mereka pasti akan habis-habisan. Mungkin saja ya, mereka ingin memberi pelajaran terhadap Graham Potter karena musim lalu juga ketika Potter masih menangani Brighton, mereka tidak terkalahkan melawan Chelsea. Chelsea masih dengan Tuchel. Ya, baik bermain di Stamford Bridge dan di Amex Stadium milik dari Brighton, mereka draw. Mungkin dari 5 pertandingan terakhir, bahkan tuh terakhir Chelsea menang di Amex Stadium. Markasnya Brighton itu pada 15 September 2020 kalau nggak salah ya. Itu dengan 3-1 mereka bisa menang. Selebihnya imbang ada 4 kali dalam 5 pertemuan terakhir. Jadi sudah menegaskan bahwa Brighton tim yang sangat baik, tim yang sangat kuat. Namun ketika Graham Potter ini pergi, Brighton itu oleng, kena turbulensi. 7 pertandingan terakhir bahkan mereka tidak menang di tangan De Zerbi ini. Memang ini menyakitkan, memang menyedihkan buat Brighton. Pengaruhnya luar biasa. Ya, mereka yang berada di zona Champions tadinya bersama dengan Potter, kemudian terjun bebas sekarang sudah di peringkat ke-9 dengan 15 poin. Berarti kalau Chelsea dengan 21 poin saat ini sama-sama memainkan 11 pertandingan, selisihnya memang 6 poin. Makanya mereka ini akan berusaha untuk bisa mendapatkan 3 poin agar bisa berada di 8 besar. Untuk terus bisa mendekati, paling tidak mereka akan bersaing untuk di Liga Eropa. Kalau di Liga Champions UCL sangat berat. Karena dengan 4 kekalahan, sulit bagi Brighton untuk bisa masuk ke zona Champions. Bagi Chelsea sekarang sudah tergeser. Makanya tugas dari Potter datang ke Amex Stadium di mantan klubnya harus menjadi harga mati 3 poin. Agar mereka bisa kembali ada di 4 besar. Saat ini poin mereka sama dengan Newcastle. Tapi Newcastle ada di posisi 4. Karena menang selisih gol dari Chelsea. Sementara Newcastle dalam pertandingan yang sama pada Sabtu ini nantinya, mereka akan menjamu Aston Villa. Dan saya rasa pasukan Eddie Howe juga ini akan bermain all out, bermain habis-habisan untuk mendapatkan 3 poin. Ingat, Newcastle baru 1 kali kalah. Sama dengan pimpinan klasemen Arsenal dan juga dengan Manchester
City. Jadi ini tim yang sangat bagus. Sekarang mereka sudah ada di 4 besar, semua akan ngeri kalau menghadapi dengan Newcastle. Mereka baru kalah sekali itu dari Liverpool ketika datang ke Anfield. Selebihnya mereka mencatat hasil-hasil yang bagus. Makanya sekarang jangan heran mereka ada di 4 besar. Ya, dan bukan tidak mungkin mereka terus akan bertahan di sana. Kalau mereka bisa menang melawan Aston Villa, apapun yang dihasilkan oleh Chelsea menang melawan Brighton di Amex Stadium, tetap Chelsea ada di luar 4 besar. Masih ada di posisi kelima. Ini yang sangat ramai. Tapi bagaimanapun, ini pertaruhan yang seru yang kita akan lihat dari Graham Potter. Bagaimana racikan Potter. Pasti anak-anak juga Brighton sudah tahu untuk bisa menjinakkan taktik dari Potter. Nah, Potter ini kan sekarang sulit ditebak. Ya, siapa yang akan dia mainkan. Karena selalu berganti-ganti. Tapi dalam posisi berganti-ganti pemain, itu selalu baik. Tidak pernah kalah. Paling banter adalah imbang. Nah, di belakang ini dengan masalah beberapa pemain yang mengalami cedera, kita akan lihat siapa yang akan dipasang. Apakah Thiago Silva yang akan dimainkan atau Koulibaly sudah bisa datang, karena selama ini kan masih meragukan ya kondisi dari Koulibaly. Kalau tidak ada Koulibaly ya pasti Silva, mungkin Chalobah atau dengan Cucurella. Dan Cucurella sekarang kembali ke mantan klubnya juga ke Brighton. Nah, ini yang menarik juga, kita akan lihat apakah dia akan dimainkan oleh Potter. Karena di belakang juga bisa aja Azpilicueta ditarik ke belakang, ada Chalobah dan juga dengan Silva. Atau Korea yang masuk ke posisi 3 back. Karena pasti akan bermain dengan 3-4-3 atau 3-4-1-2. Bisa aja. Seperti itu yang ditampilkan oleh Potter. Tinggal di kanan kita bisa melihat tanpa Reece James juga pasti mungkin dia akan menempatkan apakah Mount. Jika bermain dengan pola lebih menyerang, Mount mungkin akan ada di sana. Chilwell mungkin bisa ada di kiri dengan Kovacic. Dan Jorginho yang akan memain peran penting sebagai pengatur ritme permainan di tengah. Dan Jorginho mungkin akan lebih ke dalam, akan lebih bertahan untuk bisa membantu Silva kalau Silva dimainkan lebih awal. Ya, pasti Chalobah saya pikir akan mendapat satu tempat utama ketika dia bugar. Nah, dengan gelandang-gelandang ini tentunya akan ditopang dengan lini serang yang bagus. Tergantung sekarang. Auba akan dimainkan sebagai pemain nomor 9 yang ada di depan atau bermain dengan false 9, Kai Havertz yang ditaruh untuk didampingi dengan Sterling di sana atau Pulisic yang akan dimainkan. Kalau Mount dimainkan didorong lebih ke depan untuk membantu misalnya dengan false 9 ada Havertz dan Sterling di sana. Bisa saja yang dimainkan adalah Aspi yang bermain dari sisi kanan. Bisa saja didorong dengan Chalobah, Silva dan juga Korea yang akan tampil. Nah, ini yang sangat sulit. Siapa yang akan dimainkan ini ada di otak dari Graham Potter. Tapi apapun itu, anak-anak Brighton akan memberi perlawanan sengit. Ya. Bagaimana De Zerbi juga akan memainkan starting 11 yang bagus. Mereka tahu bagaimana untuk bertarung di tengah habis-habisan. Pasti akan menumpuk pemain di sana. Caicedo, Mac Allister, dia akan taruh di sana. Solly March juga akan dibantu oleh Leandro Trossard. Nah, Trossard ini kalau bisa bicara ini selalu bisa membuat gol dengan tim-tim besar. Lawan MU dia bisa membuat gol, lawan Liverpool dia bisa membuat gol, lawan City. Oh, ini tim yang bagus kalau bisa dikatakan. Jadi harus berhati-hati buat pertahanan Chelsea untuk menghadapi gebrakan dari Leandro Trossard ini. Karena dukungan dari tengah itu sangat kuat. Mereka punya juga Lallana yang bisa dimainkan. Kalau Lallana kurang fit misalnya atau Lallana dimainkan di babak kedua, mereka masih punya Lamptey yang mengisi di depan. Ada Pascal Gross untuk bisa mendampingi Danny Welbeck. Inilah kekuatan dari Brighton untuk bisa menghadapi Chelsea. Di belakang mereka kalau bermain dengan 3 back, memang Veltman tidak ada, mungkin masih agak diragukan. Tetapi mereka masih punya Estupinan yang ada di sana. Ada Webster, ada Luis Dang, dengan Robert Sanchez berada di bawah Mister. Ini menjadi kekuatan utama dan pasti Potter tahu dengan kekuatan kelebihan dari lini belakang Brighton di mana ia terus bisa bermain dengan pemain-pemain yang saya sebut ya. Kecuali Veltman yang tidak ada, tapi Estupinan juga pemain yang bagus. Ya, mantan pemain Villarreal ini didatangkan khusus untuk bisa memperkuat lini bertahan dari Brighton dan dia sudah menunjukkan bahwa dia oke lah bersama dengan Brighton. Kita lihat nanti sejauh mana gebrakan dari Auba di depan, Sterling atau Kai Havertz, entah dengan Mason Mount yang dimainkan karena butuh menang, butuh 3 poin, pasti lini depan akan diperbanyak oleh Potter. Tapi kita akan lihat juga apa kira-kira ya Potter akan memainkan bagaimana ya, di sini. Apakah dia akan coba dengan 4 back ya untuk bisa menahan juga pergerakan dari Trossard dan kawan-kawan atau bermain dengan 4-4-1-1, kita tidak tahu di sini. Ya, kita akan lihat
atau bahkan dia menaruh 5 gelandang sekaligus dengan 3-5-2, ya itu adalah dalam pemikiran Potter. Karena Potter memang tidak mau pertandingan ini mungkin bermain imbang. Karena ini akan kehilangan ketika mereka imbang dan kemudian pada hari Minggu MU menang lawan West Ham. Tentunya akan berbahaya posisi dari Chelsea, bisa akan turun lagi. Chelsea karena ada ancaman juga ya dari Fulham yang terus bisa mendekati dengan 18 poin. Kalau Fulham bisa menang, juga ada Liverpool di peringkat ke-8. Jadi memang sangat seru, sangat sengit. Ramai pertarungan pada akhir pekan ini, pekan ke-14 di IPL. Kalau bicara dengan Arsenal, saya pikir hari Minggu Arsenal bisa menang. Mereka akan menjamu Nottingham Forest. Walaupun Forest baru mengalahkan Liverpool, tapi 3 angka akan dimiliki oleh anak-anak pasukan Mikel Arteta. Demikian juga dengan pasukan Pep Guardiola. Mereka akan memainkan pertandingan pada Sabtu di awal, ya laga pertama. Saya pikir mereka sulit untuk dikalahkan. Mereka akan menang melawan Leicester. Walaupun mungkin akan bertarung di Leicester, tapi 3 poin, 3 angka akan menjadi milik bagi Erling Haaland dan kawan-kawan. Dan kita akan tunggu juga apakah Haaland akan mencetak gol lagi. Ini luar biasa kalau dia dari pekan ke pekan terus bisa mencetak gol. Pertahanan juga dari Leicester harus hati-hati untuk menjaga pemain Norwegia ini. Sampai di sini pembahasan saya, terutama kita akan tunggu siapa yang akan memenangkan duel antara Brighton dan Chelsea yang saya rasa syarat dengan emosional ketika Graham Potter kembali ke Amex Stadium. Dengan Bung Ropan, dan terima kasih untuk para sponsor. Dabinter, jagonya pompa air, ACC, Astra Credit Company, ya, Kopi Tubruk Gajah, Resto Delis, Croissant. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai di sini. Ciao.